Seumpamanya perdagangan syarikat, umpama di antara bersarikat itu bertiga, yang dua non muslim, yang muslim cuma saya sendiri umpamanya. Iya. Di situ kalau sudah dihitung haulnya itu sudah mencapai nisab dari hasil keuntungan itu. Nah, apakah dizakatkan dari perhitungan itu apa setelah dikurangi dulu, non muslim dikeluarkan dulu baru keuntungan kami? Seumpamanya perdagangan syarikat, bersarikat, umpama di antara bersarikat itu bertiga, yang dua non muslim, yang muslim cuma saya sendiri umpamanya. Iya. Di situ kalau sudah dihitung haulnya itu sudah mencapai nisab dari hasil keuntungan itu. Nah, apakah dizakatkan dari perhitungan itu apa setelah dikurangi dulu, non muslim dikeluarkan dulu baru keuntungan kami itu dibagi dulu? Iya. Itu namanya zakat al-khalid, zakat percampuran atau zakat perkongsian. Maka ada dua hukum di situ. Yang pertama, kalau zakat atau asetnya adalah hasil dari warisan, harta warisan, di mana di situ ada hak seseorang, keluarga di situ, ya, maka cara menghitungnya adalah dijadikan satu. Nah, sekarang ada lagi yang misalkan hak syuf'ah. Hak syuf'ah itu pembagian waris yang sudah dibagikan kepada seseorang, tapi dalam tanah itu masih ada hak seseorang. Ya, maka di dalam matan Abi Suja disebutkan cara menghitungnya adalah dijam'un, disatukan dulu. Ini konteks yang bukan antum ya. Ini berbicara dari zakat khalid itu. Itu disatukan, kemudian dikeluarkan zakatnya. Ada juga pendapat yang kalau ditafriq, dipisahkan, ternyata nggak kena nisab, maka nggak kena zakat. Nah, sekarang pertanyaan antum adalah di situ ada beberapa syarat yang hilang, yaitu non muslim. Maka secara kewajiban yang dua ini gugur. Yang dua gugur, yaitu karena non muslim, karena nggak ada di situ syaratnya. Tinggal yang muslim. Yang muslim ini harus dilihat dulu nisbahnya, pembagian dari musyarakah itu. Apakah dari pembagian musyarakah itu adalah tersendiri di luar modal, atau modal itu sendiri menjadi nisab? Kalau modal ente nyimpen di musyarakah itu 50 juta, maka dengan sendirinya ente sudah kena karena sudah nisab zakat emas. Lalu kemudian dalam musyarakah selama 1 tahun ente mendapatkan nisbah 20 juta. Pertanyaan saya, 20 juta nisab enggak? Enggak. Maka yang 20 juta ditambah modal awal menjadi 70 juta. 70 juta udah nisab enggak? Iya, nisab. Maka 70 juta dikali 2,5%. Itulah yang harus dikeluarkan. Iya. Itu. Ya. Oke. Satu lagi ya, ya. Satu lagi. Ya. Ada anak dapat warisan, nih. Ya. Dapat warisan toko. Ya. Tapi anak ini belum balik. Belum balik, cuman dia mendapatkan harta warisan toko. Nah, toko ini dikembangkan oleh saudaranya.
dari pihak saudaranya, dari keluarganya. Berkembang, apakah kan anak ini belum balik, apakah juga dikenakan wajib zakat itu ijarahnya? Ya, tadi syaratnya ya selain pertama diniatkan untuk berniaga, yang kedua aset itu adalah hasil dari perniagaan, bukan dari hibah, bukan dari warisan, atau bukan dari wasiat. Nah, pertanyaannya adalah ketika hal itu maka ya si waliul amr, karena yang tadi objek zakatnya belum balik, ya kan? Maka yang dihitung adalah bukan dari harta adai asetnya, tapi yang dikembangkannya. Karena kan objek awal hukum zakat awalnya kan bukan aspek keperniagaan, karena belum dibagiin. Tamliknya belum tamlik tam. Milik siapa itu? Atau sudah dibagikan tapi tidak sempurna kepemilikan karena si objeknya atau si pelakunya, yaitu anaknya, belum berakal, ya kan? Maka dia masih belum masih belum ahli ya. Siapa yang ahlinya? Waliul amr. Waliul amr dia mengembangkan. Maka pengembangan inilah yang disebut dengan mal al-mustafad, harta yang dikembangkan. Harta yang dikembangkan kena zakat 2,5%. Nisabnya apa? Emas. Ya. Oke. Ada iskal, Pak. Ya. Kan zakat itu dari transaksi. Kalau harus setelah hibah itu akan zakat ya. Nggak jelas suaranya, Mas Amin. Ya gitu Pak ya. Nggak jelas suaranya. Gimana? Yang kena zakat itu kan hasil dari transaksi, hasil dari perdagangan. Ya. Untuk warosa kemudian hibah kan tidak kena zakat. Iya. Tidak wajib zakat. Tanya, ketika ada seorang anak sudah usia 30 atau 25, kemudian orang tuanya kaya, milioner, mewarisi 60 miliar. Dia itu cukup hanya mengembangkan yang 500 tanah dan sebagainya. Apakah sisa uangnya itu enggak kena zakat? Padahal nilainya lumayan besar, sampai bisa mungkin 50M lah, bahkan 50M itu berupa kekayaan dari orang tuanya, dia ngembangin hanya 1M. Artinya yang wajib zakat kan 1M nya, 50M-nya nggak kena zakat karena dia adalah warosa. Dan itu iskal lihat aja. Iya. Kira-kira gimana? Betul. Saya bacakan ya nasnya ya, nas dalam kitabnya seperti ini. Bisyaraitil gini. Wa amma urudu tijarati ya fatajibu az-zakatu fiha bisyaraitil madhkurati fil athman. Jadi apa yang disyaratkan dalam emas dan perak masuk di situ. Kemudian ditambahkan di sini wasadisan nih. Wasadisan di dalam kitabnya ini disebutkan wahwa antamlika bimuawadatin. Ya, antamlika bimuawadah. Maka keluar dari situ apa? Kamahrin wa iwadil khal'in wa sulhin, kemudian wa irthin wa wasiyatin. Fala zakata fima. Jadi fala zakata fima malaka bighairi muawadah. Ya, itu jelas tuh. Jadi kalau didapatkannya adalah dari warisan, dari oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau setelah dapat warisan, ini saya dapat warisan. Oke. Hak saya udah pindah kan menjadi hak sempurna saya gitu. Lalu dari bagian warisan itu saya niagakan, saya jual dulu. Saya dapat untung nggak? Dapat duit kan? Hasil penjualan itulah saya jadikan modal, maka berhitung di situ menjadi zakat perniagaan. Kalau yang tadi disebutkan, oke, saya mengerti. Dari 60 miliar saya golangkan dan saya niatkan hanya 500 juta. Apakah yang sisanya tidak kena zakat? Tidak. Karena diniatkan bukan untuk niaga.
Selama sesuatu itu tidak diniatkan untuk berbisnis dan untuk mencapai keuntungan, tidak ada zakat di situ. Ente beli tanah 200 juta dengan niat saya akan bangun di situ, bukan untuk dijual lagi. Berapapun tahun dan naik harganya, ya, kemudian dijual nggak kena. Tapi kalau saya beli tanah 500 meter, harga 100 juta, dengan konteks bahwa saya investasi, udahlah saya hitung saya menghilangkan uang, jadi nanti ketemu lagi satu masa gitu. 1 tahun ternyata harganya menjadi naik, menjadi 200 juta, maka kena zakat. Zakatnya adalah hari di mana kamu mengeluarkan zakat, bukan hitungan yang lalu. Tahun 2019 saya beli tanah 200 juta. 2020 ternyata tanahnya juga jadi 500 juta. Saya menghitung zakatnya bukan yang 200 juta, tapi saya menghitung zakat yang 500 jutanya. Bisi'ril yaum indama wujiba zakat. Pada hari di mana kamu dikenakan zakat. Ya. Ada contoh kasus yang saya buat di sini. Ini. Nah, ini. Kelihatan ya? Ya. Nih. Zaid membeli sebidang tanah 500 meter seharga 100 juta dengan niat untuk dijual kembali. Setelah 1 tahun harganya menjadi 250 juta. Bagaimana menghitungnya? Kita lihat syaratnya dulu. Dia berniaga, ya. Haul, iya. Nisab, iya. Laba bersih, oke. Karena jadi 250 juta. Jumhur ulama Syafi'iyah, Hanafi, dan Hambali dihitung dengan harga pada saat kewajiban zakat, yaitu kapan? 1 tahun setelah itu. Maka 250 juta kali 2,5% menjadi 6.250.000. Seperti itu contoh-contoh kasusnya. Pertanyaannya sekarang seperti ini. Ada contoh gini, ya. Kalau misalkan, ya, seseorang, ya, membeli tanah, kemudian dengan niat berjualan atau dengan niat berniaga menjadi bisnis, tapi jelang 3 tahun baru dijual. Apakah zakatnya itu harus setiap tahun? Atau di mana zakat itu ketika saya jual tanah itu setelah 3 tahun atau setelah 5 tahun? Ya, maka di dalam kitab, ini ada kitabnya namanya Ahkam Az-Zakat Urud Tijarah, ya, khusus zakat tijarah. Jumhur mengatakan annahu yajibu alaihi zakat fi kulli amin wa huwa ikhtiyar Ibnu Utsaimin. Jadi jumhur ulama mengatakan zakatnya itu harus setiap tahun, walaupun ketika dijual 3 tahun setelahnya. Berarti kalau tadi angkanya 250 juta, 3 tahun setelahnya itu menjadi 750 juta, ya kan? 750 juta dikali 2,5% dikali 3 tahun, karena sudah kelewat 3 haul. Ngerti gak Jang maksudnya? Ya. Kan tadi harga tanah 250 juta, sedangkan saya beli itu 3 tahun yang lalu. Berarti sudah 3 kali haul kan? Ketika saya jual 250 juta, zakatnya 6 juta 250. Maka saya harus mengeluarkan bukan 6 juta, tapi 6 juta 250 kali 3. Itu. Ya. Oke. Itu kaul jumhur. Walaupun di sini ada pendapat ya cukup dibayar di tahun terakhir, tapi jumhur lebih kuat loh. Kenapa? Karena tadi ketika orang itu membeli tanah untuk dijadikan sebagai objek bisnis, itu sudah kena dengan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Ya, karena dia sudah menjadi objek perniagaan, maka dia kena zakat niaga. Oke? Ada yang bertanya lagi? Mangga, silakan. Masalah sih saya tadi yang beli tanah itu Pak, diniatkan untuk dijual belikan, tapi dia punya niat untuk menambah penghasilannya dengan bercocok tanam di situ Pak. Ya, Apakah dia kena dua-duanya atau dia bisa memilih zakatnya? oke. Saya nggak boleh double Pak. Ya. Karena atau hasil pertanian tadi Pak. Oke. Nah, itu di dalam Iya, Pak. Tapi untuk itu apa? Menambah penghasilan gitu. Oke. Itu di dalam istilah fikih disebutkan dengan tahwilun niyah. Dengan secara otomatis dia itu menjadi niatnya lil qoniyah namanya. Jadi dia berubah dari niat tijarah menjadi niat memanfaatkan, maka gugur haulnya. Maka dia akan kena dengan zuru'nya. Cocok tanamnya. Iya, cocok tanamnya. Panen berarti. Pas panen kalau dia sudah mencapai 700 sekian kilo ya. Pak Saiful mau tanya, mangga silakan. Mana katanya? Ini ada chat di saya. Silakan Pak Saiful. Mana Pak Saifulnya? Nyalain dulu mic-nya Pak Saiful. Mic-nya nyalain dulu. Awas, ya. Oke, saya buka tuh, udah tuh, silakan ya. Ayo kedengaran tuh. Kok nggak kedengaran? Dijawab buat wajib zakat aja Pak, langsung dijawab wajib zakat aja. Ya, mangga silakan. Lu kayaknya belum join audio Pak. Belum. Iya, mungkin. Mic-nya jelek tuh Pak. Atau diketik di chat kayak tadi. Yang banyak tanahnya lagi ngitung tuh Pak. Pertanyaannya bisik-bisik Pak Saiful nih kayaknya. Nggak kedengaran ente. Di chat aja, ditanya aja. Pertanyaannya apa? Yang punya tanah ayo tanya. Kontrakan paling. Wajib zakat aja Pak, kasih tahu wajib zakat kita. Kontrakan ini. Tanya Pak. Siapa? Romli, ya. Ah, ya. Menanyakan soal tadi Pak, kalau penjualan tanah ketika dinyatakan untuk investasi Pak yang dijual lagi berarti kan dikenain Pak zakat. Ya semua sudah masuk semua. Maksud saya ketika jual tanah itu kan biasanya dikenain pajak Pak, harus bayar pajak tuh. Apakah boleh kita zakat itu kita anggap bayar pajak itu sudah dikategorikan sudah bayar zakat atau memang harus bayar zakat selain bayar pajak itu? Oh ya, ini pertanyaan Agus kemarin ya. Saya jawab dulu ya. Pak Saiful bertanya bagaimana tanah yang ditempati rumah. Selama itu tanah tidak diniatkan untuk dijual belikan menjadi bahan bisnis, tidak kena zakat. Kalau untuk tempat tinggal, kemudian saya jual lagi untuk dibeli tempat tinggal lagi karena mungkin di sini sudah sempit. Lalu saya jual lagi, saya belikan lagi tanah untuk dijadikan tempat tinggal, tidak kena zakat. Ya, tidak kena zakat. Nah, tadi pertanyaannya pajak dengan zakat. Di dalam kitabnya Abu Yusuf, di dalam kitab Al-Kharaj tentang perpajakan, dibedakan dua. Kalau kita itu ada di negara yang sifatnya adalah di situ ada muahadah antara muslim dan kafir dhimmi, maka yang kafir dhimminya membayar pajak.
sedangkan yang muslim membayar zakat. Nah, konteks itu di negara kita gimana? Maka dua pendapat. Yang satu adalah tetap karena kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita tetap membayar zakat. Yang kedua, sebagai sebuah warga negara, maka kita wajib bayar pajak. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, salah satunya adalah pendapatnya Mas Udi, ya, di mana di situ menyebutkan bahwa pajak bisa menjadi pengurang dari zakat. Tapi itu tidak kuat. Karena yang jelas adalah sebagai seorang muslim tetap kewajiban zakat kena. Ya, kewajiban zakat kena. Jadi bayar dulu zakatnya, bayar juga pajaknya. Itu. Cara ngitungnya apa dikurangi pajak dulu baru kita hitung zakatnya atau sebelum bayar pajak, Pak? Kita hitung zakatnya. Asyarul yaum, harga jual pada saat itu. Berarti sebelum sebelum dipotong pajak. Jadi begitu saya jual gonjreng 250 juta, 250 juta kali 2,5%. Keluarin dulu itu. Pak Habib. Terima kasih, Pak. Halo, Pak Habib. Ya. Mau nanya nih sedikit, agak mirip sama Pak Saiful. Kita misalnya beli tanah, Pak. Misalnya mau dibangun rumah buat di tempat tinggalin. Ya. Tapi sampai dengan 1 tahun belum kita bikin rumah, artinya emang tanah itu masih tanah kosong, belum kita pakai lah. Iya. Itu kena zakat nggak, Pak? Tidak. Selama itu tujuan utama pertama adalah untuk tempat tinggal dan antum tidak merubah niat, harganya lagi tinggi nih, saya jual dulu deh, nggak kena. Tapi kalau berubah niat, ya karena melihat aspek keuntungan yang tinggi, kena. Ya, itu. Maka tadi hadisnya adalah ma yu'adu lil bai'. Barang yang dikhususkan untuk dijual belikan atau ditransaksikan. Walaupun 10 tahun itu tanah karena tetap tidak dijadikan atau misalkan belum dibangun, ya nggak kena. Nggak kena. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana gini Pak, kita kan beli rumah, niat kita untuk tempat tinggal. Tapi karena kita masih di sini, rumah itu belum kita tinggalin, lalu rumah itu kita kontrakan. Ya. Nah, yang kita wajib zakati kontrakannya atau, nah sekarang gini Pak, rumah itu semakin hari nilai jualnya semakin tinggi. Tapi rumah itu kita kontrakan. Nah, yang kita wajib zakatin apakah nilai tanahnya itu atau hasil dari kontrakan itu, Pak? Kayak tadi sama pertanyaannya Asmuni. Terima kasih. Jadi kalau niat awal itu memang untuk tidak dijual belikan, maka yang kenanya adalah malul mustafadnya dari hasilnya itu, ya, dari kontrakannya itu. Ya, oke. Lalu gini Pak, ada seseorang punya ini Pak, katakanlah punya hasil, punya tanah, ya. Tetapi tanah itu tidak semuanya produktif. Tanah yang produktif sudah otomatis dari hasil panen itu setiap tahun kita zakatin. Tetapi tanah yang tidak produktif itu tidak menghasilkan apa-apa, tapi nilai jualnya semakin tinggi karena mungkin posisinya strategis. Nah itu bagaimana Pak? Apakah wajib dizakatin? Karena kita tidak jual beli gitu. Karena tidak ada pemasukan, tidak hasil juga. Gini, kembali ke definisi awal zakat itu kan an-nama, ya, bertumbuh kembang. Jadi selama kita mendapatkan sesuatu dari harta kita yang bertumbuh kembang, maka wajib zakat itu. Kalau tadi tidak ada suatu hasil, tetapi niatnya tidak untuk diperjualbelikan, nggak kena, gitu loh. Mana yang lebih dapat bertumbuhnya, berkembangnya, itulah yang kena zakatnya. Tadi yang ini produktif, yang ini enggak. Kecuali kalau dua-duanya,
gitu kan? Ini menjadi sebagai nilai objek jual beli, maka kena. Tapi kalau niatnya itu tadi tidak, kemudian katakanlah awalnya adalah sawah, ya, kemudian sebagian saya tanemin, maka saya menjadi seorang muzari. Saya sebagai seorang petani, maka saya mendapatkan sesuatu dari hasil pekerjaan saya sebagai petani dari objek tanah itu, yaitu zakat pertanian, yaitu dari bertani. Maka saya berkewajiban dari hububnya, dari bertaninya. Selamat lagi. Mencari aman. Ya. Oke, terima kasih ya. Ada lagi Pak, sekali lagi Pak. Oke, ya mana? Siapa ini? Selamat? Bukan, siapa? Saiful. Oh ya, gimana? Udah bisa sekarang. Gimana? Ayo. Diwajibkan aja Saiful mah. Ayo. Silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini ada Pak, request dari keluarga mau nanya itu tentang emas, perhiasan yang dipakai sudah mencapai nasabnya, misalnya apa harus wajib zakat, Pak? Selama perhiasan itu wajar Dipakai, Pak. kemudian dipakai, namanya huli, maka huli tidak kena zakat. Ya, huli nggak kena zakat. Saya beli gelang, tahun ini saya beli gelang simpen, tahun depannya saya beli anting. Ya, tapi semuanya itu kalau dikumpulkan ternyata lebih dari 85 gram. Karena itu adalah untuk dipakai, tidak kena. Ya, nggak kena zakat selama yang dipakai. Pertanyaannya itu. Pak, satu Pak, tanya lagi Pak. Kepala gimana? Halo Pak. Wajibkan aja Pak, semua cari yang Udah wajib aja Pak. Jangan kita selamat terus itu. Pak, tanya satu lagi Pak. Ya, cepet. Mau buka kita ya. Halo, Ya. Pak, mau tanya yang ini Pak, yang bagian penerima zakat itu Pak sama dengan yang penerima zakat fitrah Pak? Orang-orang yang menerima zakat untuk perniagaan itu Pak sama dengan penerima zakat fitrah itu? Orang-orang yang terima Pak? Hukum asal sama. Hukum asal sama, tapi kalau zakat fitrah kita boleh menzakatkan kepada keluarga yang dianggap tidak mampu, boleh. Bahkan istri boleh memberikan zakat fitrah kepada suaminya yang dianggap oleh istri itu nggak mampu, boleh. Hukum asalnya sama, hukum asalnya mau zakat fitrah, mau zakat harta, 8 asnaf. Ya. Tapi kalau ada sesuatu yang sangat membutuhkan, misalkan di dalam zakat fitrah, ada tetangga kita, ada saudara kita, bahkan saudara kita, keluarga kita, yang kita anggap dia nggak bisa mampu untuk makan, kita boleh kasih zakat dia. Udah azan ya, kita terusin besok ya. Ada Pak. Besok masih pertanyaan belum selesai Pak. Besok lagi Pak. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjadi aman.